Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Devrana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498945519. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop, yaitu untuk tugasnya eh, memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar, yaitu menghubungkan konsep abstraksi, inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, IO, dan operasi fail. Oke, untuk penunjuk pengerjaannya ada 11. Oke, langsung saja kita mulai dulu. Untuk yang pertama, buat sebuah kelas abstrak menu item yang menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, double, atau string, teruskan dari tampil menu. Oke, sini saya sudah membuka JetBrains IDEA. Lalu kita ke kelas menu item. Di sini terdapat memakai double ya, sama mau tampilkan menu. Lalu kita menggunakan string, metode string, kita menggunakan nama, harga, dan kategori. Oke, untuk yang kedua, buatlah 3 kelas turunan menu item, makanan, minuman, dan diskon. Isinya menampilkan makanan minuman sekelas dari menu item, makanan minuman, lalu menampilkan menu, lalu kelas diskon menu item, menggunakan atribut diskon, double, dan mengimplementasikan tampilkan menu. Sini sudah ada 3 kelas, yaitu kelas yang terdapat pada soal makanan, minuman. Kita kelas dulu nih, makanan, minuman, diskon. Semua kelas ini merupakan turunan dari menu item, terdapat jenis makanan dan tampilkan menu. Oke, di minuman juga sama, mirip-mirip isinya, ada jenis minuman, lalu dapatkan harga, lalu kita tampilkan menu, nama, harga, kategori. Lalu untuk diskon sama juga, turunan dari kelas menu item, isinya diskon menggunakan string, lalu presentasi diskonnya, kita mendapatkan diskon, mendapatkan nama makanan, presentasi diskon berapa, lalu tampilkan menu. Oke, untuk yang ketiga, lanjut, buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Sini harus memiliki atribut berupa sebuah array list. Kita kelas dulu ke kelas menu. Di sini terdapat atribut array list daftar menu. Daftar menu yang terdapat pada tampilan menu. Lalu item menu dalam restoran. Misalkan kita mendapatkan daftar menu restoran, misalkan jenisnya makanan, maka kita akan mendapatkan pilihan. Misalkan ada 4 makanan, berarti dari nomor 1 sampai 4. Lalu misalkan minuman dari 1 sampai 4 misalkan. Lalu untuk diskon malah muncul. Lalu ini untuk daftar semua menu, tampilkan menu. Lalu ini untuk mendapatkan daftar menu dalam simpan ke file ya, sesuai yang tadi apa sih, ini operasi file. Untuk yang ketiga, oke, lalu jika file tidak ditemukan, maka menggunakan menu default, lalu berhasil dibuat file, ada error saat membaca file. Ini adalah keputusannya, makanan, minuman, dan diskon. Oke,
Kita lanjut di menu pesanan. Menu pesanan terdapat artlist juga dalam menu pesanan, lalu ada diskon yang diterapkan, lalu di dalam menu pesanan terdapat tambah item, mencatat pesanan pelanggan, artlist menemukan item-item yang pelanggan. Oke, terdapat menu item yang misalkan pelanggan dia terdapat item apa aja yang dijual di dalam restoran, lalu kita menggunakan diskon promo minuman misalkan, lalu kita hitung total makanan, jumlah pesan kategori makanan totalnya berapa, dan juga minuman totalnya berapa, lalu kita menggunakan hitung total makanan, total minuman, lalu biaya pajak 10%, lalu biaya layanan dalam kelas pesanan terdapat biaya layanan 20.000, lalu mengembalikan total dan pajak plus biaya layanan, lalu untuk menampilkan struk dari makanan dan minuman, lalu misalkan di sini ada struktur keputusan, misalkan ada promo minuman untuk kategori yang paling murah atau misalkan ST yang paling murah, lalu rincian bayar sebelum pajak, total setelah diskon, lalu biaya layanan, lalu simpan struk ke file. Nanti kita coba ya setelah dijelaskan. Lalu untuk menampilkan rincian biaya total sebelum pajak, lalu struk juga berhasil disimpan dalam file, lalu ada promo beli 1 misalkan ada kategori untuk ST atau lebih dari 50.000. Oke, kita lanjut. Mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar. Di sini pada menu makanan dan minuman terdapat inheritance atau turunan kelas dari menu item. Jadi ini merupakan implementasi inheritance dalam kelas-kelas ini. Oke. Lalu konsep evolution dengan membatasi atribut-atribut kelas. Jadi di sini kita membatasi atribut-atribut kelas evolution seperti pada sini. Ini contohnya pakai penggunaan pengecualian exception, ini tidak dapatkan exception dan pesanan kosong exception. Ini merupakan pengecualian atau seperti nomor 7 atau tidak, penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi, misalkan pesanan kosong atau menu tidak ditemukan. Oke, kita lanjut 8. Karena menu utama yang menggunakan untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, menu atau diskon, mengenalkan restoran, menerima pesanan dan pelanggan dalam data, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, melakukan struktur pesanan pelanggan keluar dari program. Oke, nanti kita contohkan untuk nomor 8. Kita lanjut untuk nomor 9, implementasi operasi file, menyimpan dan membuat daftar menu. Nanti kita juga akan praktekkan langsung sini. Lalu gunakan struktur keputusan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita ambil contoh struktur keputusannya tadi mana. Kita ambil contoh ini if statement, yaitu total promo misalkan lebih dari sama dengan 100.000 maka dapat diskon 10%, dan banyak lagi struktur keputusan yang terdapat dalam program. Oke, kita jalankan aja untuk mengetes bagian nomor 8 dan 9. Oke, sini terdapat menu pelanggan,
Menu pemilik, simpan menu ke file, muat menu dari file, lihat struktur simpan dan keluar. Sesuai dengan nomor 8 tadi kita akan contohkan menampilkan item baru ke menu. Kita menambahkan item baru, kita masuk ke menu pemilik, tambah menu, makanan, misalkan nasi bakar harganya 15.000, tradisional ya. Oke, menu hasil ditambahkan, lalu kita lihat daftar menunya. Menu kategori makanan terdapat penambahan menu yaitu nasi bakar, terlihat personal, harganya 15.000. Oke, lalu menerima pesanan dari pelanggan dan menyatatnya. Kita kembali dulu, kita masuk ke menu pelanggan berarti. Oke, kita sudah masuk menu pelanggan, kita pesan nasi padang, kita 4, lalu es jeruk 4, kita selesai. Promo, kita ambil promo karena pembelian lebih dari 50.000 misalkan ya, kita ambil kita aja. Wah, salah, tepuk nggak masalah ya, tidak. Lalu struknya sudah berhasil disimpan dalam menu file struk pesanan.txt. Lalu kita lihat struk yang tersimpan. Ini struknya, nasi padang 400.000, es struk 428.000, rincian biayanya diskon 10.000, lalu diskon 10% jika lebih dari 100.000 seperti yang tadi kita jelaskan. Lalu total bayar, lalu kita coba untuk yang menghitung total biaya pesanan dengan penulisan yang mungkin diterapkan. Di ini udah muncul ya biaya pesanan. Lalu ini mengimplementasikan IO apa, yaitu ini operasi file konsep enforcement, atau ini nomor 9 untuk operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dalam sebuah file teks. .txt di sini tersimpan dalam struk pesan.txt. Hari ini yaitu nasi padang 4, es jeruk 4, terus total sebelum pajak, diskon otomatis, 40% biaya layanan, dan totalnya menjadi 146.700. Oke, kita lanjut menampilkan struk pesanan pelanggan seperti yang dijelaskan tadi ya. Udah masuk ke struk pesanan pelanggan, lalu kita keluar dari program atau kita mencoba yang lain terlebih dahulu. Misalkan simpan menu ke file, tadi menunya kita tambahkan lagi, misalkan menunya tambah menu minuman, namanya es kelapa, harganya 8.000. Makanan dingin. Oke, kita kembali dulu, kita ke menu pelanggan, kita masuk ini es kelapa udah masuk ya. Lalu kita saya masukin itu dulu, kita harus memesan terlebih dahulu. Oke, lalu kita simpan menu ke file. Menu berhasil pada menu restoran.txt, mungkin
agak lumayan lama untuk compile-nya untuk muncul. Kita coba-coba lagi yang lainnya. Sekarang harga menu yang tadi nasi bakar 15.000 ya, kita ubah nasi bakar 15.000 kita ubah menjadi 20.000. Oke, lalu kita lihat lagi daftar menunya. Oke, yang tadi 15.000 menjadi 20.000. Lalu kita coba hapus menu. Untuk es kelapa 15 ya. Oke, kita lihat lagi daftar menunya. Oke, es kelapa udah hilang. Lalu kita implementasi diskon ya. Kita kembali terlebih dahulu. Lalu kita ke menu pelanggan. Si Padang 4 ya. Udah nasi Padang 4 es serut ST 4 selesai. Ya, ada promo diskon juga, coba kita kode diskon tambahan ya. Lalu kita masukkan diskon promo yang 15%. Oke, sudah berhasil. Total biayanya nasi padang 4 1.000, ST 4 karena kategori ST beli 1 garis 1 jadi dikurangi 5.000 menjadi 15.000. Lalu ini total sebelum pajak. Lalu diskon promo 15%, lalu pajaknya 10% dan biaya lainnya 20%. Kita cek lagi sini apa ini ada muncul lagi ya di bawahnya 2 ya, yaitu yang struk yang tadi yang terakhir 116.000. Oke, mungkin udah semua ya, kita jelaskan semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan atau omongan yang melibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.